Indonesia kita yang sedang bertanding. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn untuk melihat pertarungan antara Alter Ego berhadapan dengan adanya RSG Singapura. Ya untuk kasus RSG Singapura mungkin satu sama dulu lah ya, udah terbaik untuk mereka. Tapi ngelihat dari hero-heronya seperti gue bilang tadi, winning condition mereka tuh ada sebenarnya. Cecilian selama dia bisa tahan ya gitu ya. Cuman gempuran dari Alter Ego sih setelah ngelihat game pertama kayaknya nggak gampang juga sih. Gempuran pattern jungle-nya bagus, terus kayak XP-nya aktif banget. Terus sekarang beda nih karena Dreamsnya udah gak pakai hero initiate kan. Nah kita akan lihat seperti apa nanti gerakannya. Jadi ya Bosi ya, gearnya lumayan dibuat ya babak belur oleh teman-teman dari Alter Ego. Tapi ternyata belum ada battle spell yang tertrigger, jamnya harus tertarik dengan adanya Shadow Stampede dan juga Ghost Buster yang diaktifkan oleh Soundil. Sedangkan bicara soal player emblem, ya terpantau kita lihat di sini Ginnya bawa ke area real ya, dan masih dengan Season Hunter sih. Belum mage juga dia, belum mage. Ada damage berarti ini harus hati-hati juga. Tapi seenggaknya udah 2 purify sih. Heist pakai purify, Rondel juga pakai purify, aman banget harusnya. Even Heist lagi nggak ada purify, selama Rondel masih ada, Nethernya makan selamat. Tapi di top lane, lompatan kali ini Special Migration dikombinasi dengan Feeler Trick. Wah, yang masih cukup tanky nggak? Dreams tetap harus tumbang. Ya hilang begitu saya di follow dengan adanya damage yang dihasilkan oleh seorang CS. Ya nampaknya ini menjadi model awal yang baik, tapi justru untuk RSG Singapura ya early menentukan hasil akhir kah? Karena kalau kita lihat di sini juga udah mulai ada arus yang membawa rotasi dari kedua belah tim masuk ke area turtle. Yang kedua harusnya, tapi nggak buru-buru karena lihat RSGSC justru ngecampnya ngepantau ke area jungler Python yang dimiliki oleh GB yang sedang berada di area bottom lane. Rondel pun belum level 4 nih. Apakah memang opsi yang bagus untuk team fight sekarang? Masih ada Catapult XP sebenarnya di bagian bawah tadi, tapi karena Ninonya udah level 4 akan di skip dulu. Mereka akan coba untuk fokus setup ke arah turtle yang pertama. Namun lihat guntingan dari Closer langsung masuk ke bagian belakang, makan ke arah gear dan berhasil nampaknya. Yawn cancellation begitu baik, gak sempat untuk Violet Requiem dan Yawn menjadi korban kedua. Turtle terbuka dengan sangat-sangat bebas. Yes, itu dia. Ada nampaknya ini akan menjadi free turtle untuk Alter Ego. Tidak ada pemegang retribution. Tampaknya pukulan dari seorang Closer menjadi opening yang tidak begitu baik bagi RSG Singapura. Karena lihat Alter Ego menindaklanjuti untuk bisa convert kembali advantage dengan adanya objektif Purple Belt. Tapi lihat bagaimana serangan yang diberikan Alter Ego membuat akhirnya gear kembali tumbang di kali kedua. Disusul dengan adanya Closer yang kini harus hilang di area Purple Buff. Spear of Alpha tadi ngedorong buffnya jauh dari jangkauan Yawn. Dan akhirnya retribution yang pas dari GB. Bisa dapetin purple-nya, ditambah ya kita tahu revitalize juga lah dari Dreams tadi yang bikin GB-nya juga safety banget. Yap, terset. Beda satu level memang, tapi ini invade jungle yang berani banget. Spear of Alpha di waktu yang tepat, dodge yang begitu baik. GB masih selamat. Mundur lagi yuk, bisa dari Alter Ego ya, gak boleh terlalu greedy. Karena sudah cukup keuntungan nampaknya yang diamankan ya untuk perolehan first blood yang sempat diambil oleh RSGSG ternyata ditutup dengan sangat cepat juga dengan adanya setup manuver mereka di area bottom lane. Dan kini fokus dari kedua belah tim sudah mulai mengarah ke area gold, khususnya dari masing-masing roamer yang udah mengawal Heist dan juga CS ya. Gearnya sudah mulai terekspos. Dan lihat kali ini udah ada War X juga nih yang membuat damage yang bisa dihasilkan GB di area early akan mungkin lebih masif lagi karena teamfight terjadi di area bottom lane. Jauh poin defensif tercancel lagi. Gak bisa banyak bergerak sih memang, tapi di arah mid lane sepertinya tabrakannya coba untuk dilakukan CS rotasi ke arah mid lane. Sekarang masih aman, masih belum ada juga inisiatif lebih lanjut. Bawahnya dipaksa best dari outer turret. Iya, ini yang gak aman. Closer dipaksa mundur, Revitalize memang diaktifkan, gold di plating nampaknya. Sedangkan dari RSG kembali harus kehilangan satu pemain. Closer hilang di kali kedua. Kayaknya karena GB juga master kan Alpha, jadi dia nggak bisa gebukin turret. Retribution, Yawn mau nggak mau dia komit juga, tapi GB mau lagi dan lagi. Spear of Alpha di waktu yang tepat, Nino masuk dengan flickernya barusan. Gear masih bisa nge-save lagi dengan Guiding Wind, namun satu hit terakhir Rondel menjadi korban revitalize masuk dari Dreams karena tim fight tidak bisa dihindari lagi. Satu hit terakhir Yawn masih bisa selamat dengan lompatan terakhirnya. Yap, tapi tidak dengan gear yang harus hilang. Dengan area satu buah Infernal Pursuit terakhir dari seorang Nino, nampaknya informasi bahwa Yawn babak belur membuat akhirnya Turtle kembali diamankan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dreams tadi muncul juga.
aman sih, tapi karena tugas dari GB ya setelah dia objektif dia ambil aja jungle-nya, bikin Yaonnya ketinggalan level lagi. So far sampai sekarang udah ketinggalan level, 1 level seenggaknya. Yang bagus, require lagi dan lagi lompatan dan retribution dari GB ternyata yang masih bisa dapetin orange buff. Wah, damage-nya emang udah nggak equal sih. Udah mulai merasa banget ya true damage yang dihasilkan oleh GB. Walaupun memang gap levelnya ada di angka tadi sempat 1, walaupun kini sudah mulai 2 di-lead oleh GB. Dan good news-nya di sini sebenarnya CS masih berada di kondisi primanya ya untuk KDA. Counter pick off masih bisa jadi ancaman terbesar juga untuk teman-teman dari Alter Ego. Skypicer seri tangan dari match up-nya CS itu Haze. Belum lagi tracking yang bagus banget. Gear, Guiding Wind tadi sempat keluar dari jangkauan Roundel tapi masih bisa ketarik. Belum ada inisiasi lebih lanjut lagi. Mungkin kalau ngomongin pick off, Alter Ego juga nggak bakal gampang banget nih. Stunnya mereka nggak banyak soalnya kan. Spear of Alpha dipakai untuk buka, ya nggak bisa mundur lagi. Ngandelin Roundel, jadi tetap harus hati-hati. Ya itu dia, terjadi dengan game yang pertama ya, yang heavy CC. Dan bicara item, glowing udah di tangan dari Roundel. Ada Dark Armor juga yang sudah dibalut. Pantau ada satu buah Circling Eagle kini yang terbuka untuk memberikan teori ancaman mundur doang nih untuk Alter Ego yang kini udah mulai ngelakuin invasi. Purple Buff kini jatuh di tangan, masih bisa diamankan oleh Yaon. Predict Retribution barusan. Dan kayaknya memang GB pakai Spear of Alpha-nya cuma buat kabur dari ini deh, dari special migration-nya Yaon. Tapi Wise di dive dan damage-nya cukup dari CS. Wise pun tumbang. Beriringan langsung dengan adanya berserker yang sudah bisa dikantongi ya oleh seorang CS yang kini bakal coba untuk mengarah ke area objektif Turtle ya. Nampaknya Alter Ego akan menukar nyawa Godland-nya dengan adanya Perfect Turtle kah? Tapi lihat 4 punggawa dari RSG berada di area bibir Turtle. Ada Spatial Migration dan juga Velvet Voyam yang mengarah ke Nino, tumbang begitu saja di tangan seorang Yunski. Closer juga harus menjadi pertukaran. Nampaknya CS sudah mulai dipegang kakinya oleh seorang GB, tapi masih belum waktu yang tepat. Dan nampaknya shutdown justru diamankan oleh seorang yang Randall, tumbang buat akhirnya double kill berhasil diamankan. Sedangkan Rims kali ini sudah mulai menjadi bulan-bulan dari 2 pemain, namun berkat Haze dari sisi Dreamcap pun masih bisa selamat, namun Turtle diamankan oleh seorang Yaon. Oh no, Roundel yang sedikit terlambat tadi dengan Nether Realm-nya membuat Nino berhasil ditumbangkan juga. Setelah tumbangnya Nino, GB-nya juga terpukul mundur dan angin segar pastinya untuk RSG Singapura. 1 team fight saja loh, 3.500 gold berarti tadi yang hilang. Karena sebelum team fight Turtle itu 4.000 goldnya yang diunggulin sama Alter Ego. 1 Turtle aja itu naik langsung turun banget drastis. Ya tapi dari segi item War Axe juga udah jadi. Untuk Guinevere bermain dengan Brute Force dan Thunderbolt. Wow, item yang cukup unik. Ada cooldown reduction-nya juga. Ditambah ya kita tahu Thunderbolt ya, hybrid defense yang terus menerus bertambah. Stacknya tergantung dengan siapa yang kena basic attack-nya. Nino pun sama, jadi memang karena baru jadi Thunderbolt makanya Nino nggak sekuat itu untuk nahan damage dari Yaonnya tadi. Iya, dan War Axe yang menjadi item selanjutnya dari Nino juga ya, titik manis dan dari defense dan juga damage mungkin yang dimaksimalkan dari kontribusi tim fight yang diamankan oleh Nino. Dan berkat shutdown moment tadi yang membuat akhirnya keadaan yang mencekam kini nyaris equal untuk RSGSG, dimana teman-teman dari Alter Ego udah mulai bisa concern ke area dari Iritel yang mungkin ya, yang dimana sudah mulai dikawal juga, damage-nya juga terlihat masif dengan adanya heavy crossbow yang aktif. Roundel untungnya masih bisa mundur. Nah, hari ini CS udah jadi masalah nih. Damage dari CS sudah terlihat sangat-sangat cukup. Yaon dengan lompatannya barusan gak berhasil connect ke siapapun. Dan ya, RSGSG dia mulai ngebuka visionnya, dia mulai pegang mapnya dan mulai ambil semua outer turret. Iya, mereka udah mulai bisa dapetin celahnya Alter Ego ya, yang sempat pegang kendali permainan. Goldnya pun nggak terlalu jauh, bahkan 9 detik ini jadi Lord for everyone harusnya. Sedangkan beberapa rumput-rumput pentingnya juga udah bisa dipegangin kali ini oleh teman-teman dari RSGSG. Dan mereka yang bakal buka duluan nih peperangan dengan adanya Lord Dance Moment yang sudah mulai dipegang oleh seorang Young. Makanya, tapi vision terbuka GB. Ada di bagian depan. Cloud ada si connect dan Yumski bakal ditabrak langsung, tapi masih ada flicker juga di bagian belakang dan Rem menyelamatkan hari dari Alter Ego dan tim fight yang tidak bisa dihindari lagi di bagian depan. Closer coba untuk menzoning out karena Roundel, namun lagi-lagi GB menggila kali ini. Chess tertangkap
3 member harus hilang, Lord terbuka dengan bebas. Wow, the power of timing yang apik dari Alter Ego membuat akhirnya kembali bisa memegang angin segar di area peperangan Lord. Menit ke-10, nampaknya 3 pemain dari RSGSC tidak mampu untuk ditukar dengannya poin-poin eliminasi. Free Lord, bahkan 14 diamankan. Dan terpaksa masing-masing tarot dari RSGSC pun harusnya direnggut oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Selama CS tumbang, kayaknya damage mereka masih belum cukup sekarang. Ngandelin damage dari Yunski doang kayaknya nggak bisa. Nanti ya kalau stack udah banyak bisa, karena damage-nya ada 2. Tapi masalah yang serius juga nih di bagian depan. Kalau sampai nanti roundel-nya miss sedikit, bisa bener-bener dari Yaunnya dapetin 1 dan tumbang ya. Kayaknya bakal susah tetap Alter Ego. Cuma ya, gue yakin gak akan bakal kelar sih dari Netherlands-nya doang. Sementara dari Dreams juga yang udah mulai sangat-sangat keras nih. Kayak nggak bisa makan siapapun kalau ada Dreams. Andai roundel-nya udah kebait lah, katakan bukan telat tapi kebait dari Netherlands-nya. Revitalize juga kayaknya masih selamat sih. Selama yang dimakan tuh bagian depan ya. Asli, dari posisi, bahkan kalau kita lihat juga TDA-nya Dreams juga boleh-boleh ya. Si Albert di tangan Haze, ini menjadi bantuan output damager yang tepat. Dengan adanya lock advantage yang akan dimaksimalkan oleh Alter Ego di area top, masih bisa di-clear dengan sangat baik dari pemain-pemain RSG. Dan teman-teman dari Alter Ego juga quite disiplin. Mereka benar-benar mempertimbangkan langkahnya untuk masuk lebih dalam. Lihat serangan yang diberikan membuat beberapa player babak belur dan terpaksa harus mundur. Dan ya harusnya ini Lord yang hanya membuahkan ke area inner mungkin ya dari RSG yang harus tutup. Ya, pasifnya kebait untuk atas dan bawahnya. Tapi karena udah mau masuk menit 12 juga ya memang nggak apa-apa sih. Kayaknya memang sengaja juga biarin di bait sama RSG Singapura. Fokus mereka akan ke tengah, inner turret. Bakal menjadi tujuan mereka Glorious Pathway. Langsung mundur, itu dia. Tapi Jazz sprint digunakan namun Spiral Alpha yang connect hampir saya tumbang. Dan GB tertangkap lagi-lagi Rondel sedikit terlambat. Dengan Netherlands-nya tadi gak berhasil untuk nyelamatin GB. Wah, walaupun memang sebetulnya sudah di timing yang tepat, tapi masalahnya follow up damage dari area belakang yang datang dari seorang Yunski juga ini ternyata menjadi nightmare bagi seorang GB yang harus hilang begitu saja. Dan nampaknya ini jadi satu buah sign untuk RSG keluar dari comfort zone mereka, mulai memancing kembali. Tapi lihat bagaimana serangannya diberikan oleh seorang Nino. Infernal Pursuit memegang kaki dari seorang CS yang sudah mulai dijemput dengan area Guiding Wind. Full up damage dari seorang Dreams buat akhirnya CS tumbang begitu saja. Dan Gear akan tumbang menjadi korban kedua. 2 member hilang in total. Dan nampaknya masih coba untuk mengupayakan segala cara Alter Ego still survive di area mid lane. Nino yang berhasil tadi langsung menggunting bagian belakang flickernya. Menjadi momentum yang bagus banget. CS yang informasi mungkin udah pada tahu sih, gak ada sprint untuk CS. Ketika tadi dia tertangkap sama GB, sprintnya juga udah dipakai. Nah itulah yang dimanfaatkan juga oleh Nino. Ditangkap oleh Nino dan timing penggunaan Infernal Pursuit-nya. Dia tunggu dulu sampai CS-nya pencet Guiding Wind. Setelah sudah terbang, baru dipencet tadi. Kalau seandainya kecepatan, selamat itu tadi CS. Asli, nice calculate sih. Yang membuat akhirnya gerakan dari Alter Ego jadi super wise. Dan Lord yang sebenarnya tadi masih bisa dikontestasikan oleh RSGSC kini sudah mulai dipegang oleh teman-teman dari Alter Ego. Ya walaupun memang udah ada upaya ya, tapi lihat distractions yang diberikan. Reset. Sayang sekali Lord terreset setelah melihat adanya sosok Yaun yang memunculkan batang hidungnya di area Lord Pit. Dan nampaknya harus ditarik ulur lagi, di cancel lagi untuk dari Lordnya. Tapi spamnya Rondo sakit juga nih. Nyicil gitu kan lumayan nih. Darahnya pada berkurang semua. Dan ya gua rasa memang harus dicoba adu front to back sih. Gak banyak opsi dari Alter Ego juga. Lord mulai ditarik. Ini vision bawah juga dari kontrol semua sama teman-teman RSG Singapura. Level beda 1 doang. Retribution gak terlalu berpengaruh banget lah. Karena memang ini bakal crucial. Itu dia nih, 2 pemain bahkan sudah mulai coba untuk buok di pergerakan dari Alter Ego. Lordnya tidak terreset, dipegang terlebih dahulu. Ada 1 pemain penting yang sudah mulai show off. GB sudah mulai terekspos. Damage dari Happy Crossbow CS nampaknya mampu untuk memberikan kontribusi yang buat akhirnya Retribution dari yang mampu untuk men-take over karya Lord kedua. CS tumbang, 2 pemain dari Alter Ego hilang. Killing spree berhasil di-secure, tapi lihat bagaimana Haze mampu untuk men-shutdown pergerakan dari seorang Yaun. Wow, itu dia.
takeover dari RSG Singapura yang berhasil mendapatkan Lord. Kali ini menambah nafas mereka lagi, menambah nyawa mereka lagi. Karena memang mereka sadar win condition mereka itu di pain. Ketika mereka dapetin Lord kayak gini itu menjadi keuntungan yang berlipat ganda. Ceciliannya dapetin waktu lagi. Dan ya tadi memang udah berat banget sih. Kalau mereka tadi mundur pun udah nggak kena, udah nggak bisa. Kondisi Winter Crown yang begitu baik dari Yawn. Karena ketika dia Winter, pas banget GB udah maju, pas banget Nino udah maju, Dream sudah buka Glorious Pathway. Jadi udah nggak no way out gitu loh, udah nggak ada cara keluar lagi dari teman-teman Alter Ego. Ditambah lagi juga tadi ada dua pemain yang secara eksplisit bergerak dan nggak sempat di handle juga ya Alter Ego itu. Yaitu CS dan juga Closer ya. Mungkin sudah jadi awareness juga nih ya untuk rumput-rumput di sekitar area Lord untuk bisa dicek terlebih dahulu dari Alter Ego. Karena lumayan jadi napas juga untuk RSG bisa mengembalikan keadaannya. Lord advantage ini harusnya nggak minus ya, lumayan profit juga. Tapi nampaknya teman-teman dari Alter Ego bakal coba untuk memaksimalkan dalam aktif. Ada satu buah Spear of Alpha yang masih bisa dihindari, namun Yawn hilang karena ada follow up yang datang dari seorang Nino. Double kill berhasil di-secure. Lihat bagaimana another Spear of Alpha connect carry Closer yang membuat akhirnya Closer tumbang. Dan Immortal yang terbawa dalam Dreams pun harus diruntuhkan, namun tidak. Ada korban jiwa yang bisa dimaksimalkan oleh RSGSG atas Alter Ego. Wah, ini dia GB. Oh itu dia Spear of Alpha bisa dihindari dan counter attack siap untuk dilakukan juga untungnya Winter. Masih bisa selamat KGB. Damage balasan juga diberikan. Hais bakal mengejar balik dan Chess menjadi pertukaran yang sangat mahal dan wipeout. Terjadi kali ini Alter Ego. GB memang tumbang namun wipeout yang didapatkan sangat worth it. Wow, well deserved untuk Alter Ego. Garis lurus yang akan mampu mereka amankan, tapi Yawn dan Yunski sudah mulai muncul lagi. Dan nampaknya Alter Ego masih belum bisa untuk terlalu dalam masuk. Bahkan teman-teman dari RSGSG juga sudah ready to fight lagi untuk mengusir mundur ya. Lagi-lagi Alter Ego masih butuhkan Lord untuk bisa masuk ke area lini terdalam nih ya, untuk megangin karya Yunski dan juga CS nantinya di area teamfight. Ini gold dipegang 6.000 loh sama Alter Ego. Tapi jujur RSG Singapura mereka kayak nggak under pressure banget. Mereka tetap masih bisa memberikan perlawanan, mereka tetap masih bisa ngasih damage. Dan Yawn harus bawa ditangkap, Yawn tertangkap. Itu dia satu buah Serious Stampede yang begitu baik dari Roundel. Membuat sekarang kontesnya akan lebih enak tanpa sang jungle. Lord yang muncul bisa jadi untuk Alter Ego. Yes, apakah ini mau coba untuk dipaksakan kontes dari RSG kan tanpa adanya jungler? Harusnya nggak terlalu beresiko. Lord juga udah mulai dipegang oleh GB. Lihat bagaimana arah putar balik dari RSG yang menolak mempersiapkan setup defense ya. Hanya coba untuk memberikan serangan-serangan tipis aja, mengemaksimalkan karya Orange dan juga clear area. Dan yes, nggak banyak hal selain defense mau nggak mau nih untuk upaya RSG bisa survive lebih lama di area high groundnya. Dan bicara soal item, terpantau kita lihat udah full pack item juga nih dari Kais. Jelas Kais juga udah nggak bisa dianggap remeh. Harus si Halbert juga nih make sure shield dari Matildanya nggak bakal banyak 100%. GB dengan Winter juga udah aman. Ya mungkin satu sisi dari RSG Singapura, Yawn ini harus benar-benar diwaspadain, nggak boleh sampai salah target. Dan ngelihat dari posisinya CS belum jadi Win of Nature nih, harusnya satu item terakhir Win of Nature ya. Tapi karena belum jadi, ini bisa jadi waktu yang tepat juga nih untuk Alter Ego melakukan push. 3 lane push kah? Atau 2 lane dulu, satunya akan di freeze. 2+1 nanti juga lumayan bagus karena mereka akan coba untuk follow Lordnya. Yes, Lordnya sudah mulai dikawal untuk teman-teman dari Alter Ego. Sedangkan 3 lane yang pushnya di area bottom lane lumayan cukup slow, tapi setidaknya satu base di area top sudah bisa ditembus oleh pemain-pemain dari Alter Ego RSG, menjaga perimeter mereka untuk mundur lebih jauh lagi dari area teras rumah yang sedang dibombardir oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Glorious Pathway nampaknya menjadi sign war untuk Alter Ego maju ke area depan. Lihat bagaimana Dreams-nya berfokus ke belakang terlebih dahulu. Nino bakal coba distraction dengan adanya coveran dari Netherlands bisa dihasilkan oleh seorang Roundel. Sedangkan nampaknya CS tertarik, masih coba untuk boleh ditahan. Masih ada Win of Nature dijemput dengan Guiding Wind, buat akhirnya CS masih bisa bertahan, justru shutdown dan double kill. Diamankan begitu saja oleh seorang CS yang membuat akhirnya Alter Ego mereka harus kehilangan seorang Haze. Dan lihat bagaimana teman-teman dari RSGSG masih coba untuk mulai mendesak untuk memukul mundur pemain-pemain Alter Ego karena Nino harus hilang, namun base-nya sudah mulai terekspos. GB Spear of Alpha, GB membalikan keadaan, CS hilang. Kali ini masuk lagi dari Roundel, Netherlands belum ready.
Dan mau gak mau GB harus menjadi korban, namun Rondel kali ini bakal menjadi target selanjutnya. Glorious Pathway masih selamat, namun Yawn menangkap lagi dan Violet Requiem masih punya Purify. Dikejar lagi namun Winter Crown membuat Yawn masih bisa selamat, bahkan masih bisa mengejar lagi di posisi depan Dreams. Dengan Immortalnya masih bisa bertahan sepertinya. Ditabrak bahkan Turret pun gak bisa untuk menentukan, dan Dreams masih bisa selamat dengan Immortal yang tidak pecah. What a joke dari seorang Dreams, mampu untuk memberikan dan bahkan menyelamatkan 2 nyawa sekaligus include dirinya di area mid lane. Dan nampaknya Alter Ego mereka masih belum bisa untuk menembus, tapi setidaknya mengurangi kerugian yang bisa dihasilkan, dan RSG masih punya nafas tambahan. Team fight yang cukup chaotic ya diawali dengan adanya serangan yang tersebar dari Alter Ego yang membuat akhirnya teman-teman dari RSG mampu untuk ngepanis. Itu tadi shutdown moment dari Haze. Ini juga jadi satu isu juga yang ngebuat goldnya lumayan bisa dikejar lagi. Perbedaannya kini mulai terpaut hanya di angka 2000. Dan ini di menit segini udah mungkin full item juga lah ya dari rata-rata pemain. Yawn berhasil dibocorin darahnya, udah nggak penuh lagi. Tapi tetap nggak boleh buru-buru. Mereka bisa manfaatin bawahnya karena bawahnya udah super minion. Mereka juga bisa lebih pede nanti untuk team fight-nya. Jangan sampai komik karena ya Yunski udah lumayan sakit. Iya. Ini udah ratusan juga ya stack yang dihasilkan, masuk menit 20. Ini udah eranya Yunski untuk bersinar juga. Dan sebetulnya untuk direct area late game juga bisa jadi disaster juga, karena wah lihat damage dari seorang CS. Satu hentakan heavy crossbow membuat Haze nyaris saja tewas. Dan harus fokus ke area hero dulu sih dari Alter Ego untuk bisa memperebutkan Lord contest ya, Lord Evolve yang belum bisa untuk di all in dari teman-teman Alter Ego. Bermain front to back mungkin bisa menjadi opsi terbaik untuk saat ini. Bawahnya muncul, Hildanya kelihatan sepertinya di bagian bawah, tapi nggak bakal lama karena ketika muncul Hildanya langsung ditabrak juga. Circling Eagle coba untuk ngebeli waktu lagi. Lordnya bakal dikomit sepertinya di bagian depan. CS masuk lagi dan Retribution. GB masih bisa mendapatkan Lordnya. Winter bakal membeli waktu lagi dari Yawn. Masih ada Immortal namun diacak-acak. 4 melawan 5 menjadi kondisi yang menguntungkan untuk Alter Ego, juga bahkan Dreams melakukan zoning out CS. Dia nggak bisa kasih damage sama sekali. GB coba untuk menggunting di bagian belakang, namun mereka harus berpuas dengan 1 kill beserta 1 Lord. Dan RSG mereka kehilangan 1 player mereka. Mereka akan coba untuk mempertahankan high ground dengan adanya 4 pemain saja, sedangkan Lord Evolve kini sudah mulai mendekati perimeter teras rumah yang dimiliki oleh RSGSG, dan masih dengan teori disiplin dari Alter Ego mengawal dengan sabar Lord yang sudah mereka amankan secara dramatis. Damage dari Haze juga udah mulai masuk area tubuh dari seorang closer. Lihat bagaimana opening yang dibuka oleh seorang Dreams dengan ada Glorious Pathway yang membuat akhirnya CS dipaksa untuk mundur. Lordnya tidak terhandle, base-nya sudah terekspos. Unstoppable berhasil diamankan oleh seorang Dreams.